Aku udah matiin, Mbak. Apa kabar Samudia, Mami? Samudia. Samudia baik ya, insya Allah. Kemarin itu barusan dikasih foto sama papahnya. Terus aku bilang, kapan dong saya boleh ketemu sama anaknya? Kata papahnya, anaknya belum mau ketemu. 6 was a trust, nothing serious. Emang, mana dia? Nih. Tapi udah jadi cowok, udah ganteng, gede. Udah gede, dia bule-bule kayak gitu, bule-bule apa ya? Bukan bule sih, lebih ke Middle East kayak gitu. Udah jadi jagoan ya, iya, ganteng, ganteng banget, iya. Tapi papanya kayaknya masih belum mau kasih lihatkan ke saya. Saya udah bilang, aku pakai itu ya biar terang ya. Itu anak keberapa ini? Itu anak kedua. Sehat-sehat Samudia sayang. Ngikutin Samudia ya, ngikutin cerita saya dari dulu ya Mbak. Samudia kelas berapa? Honestly, saya nggak tahu. Mungkin 8 tahun tuh kelas berapa? 3 atau 4? Karena aku tuh benar-benar ditutup untuk informasi sekolahnya. Aku udah cari kemana-mana, tapi tertutup semuanya. Aku tanya bapaknya, kemungkinan besar anaknya katanya apa sih sekolah yang di rumah itu homeschooling ya, homeschooling. Terus tapi anaknya sekolah. Siapa sama dia itu yuk, anak aku. Tapi dia ambil bapaknya. Dibawa kabur, bukan dibawa kabur ya dibawa kabur lah gitu. Terus aku nggak boleh ketemu sama anaknya. Sebenarnya bahasa nggak boleh tuh salah ya, apa ya, itu seorang ibu ataupun seorang bapak itu tidak ada kata tidak boleh gitu ya. Doa aja yuk, doa yang bisa merubah takdir. Sabar yuk, sabar lah. Kalau aku mah sekarang itu udah di fase yang sudah tidak mau ribut-ribut lagi. Galak video call. Aku sih udah berapa kali mencoba untuk video call. Katanya sih anaknya nggak mau. Anak keduanya sama Mas Bima beda jauh umurnya. Iya. Saya itu sama Bima lahir 2006. Terus Samudia itu 17. Kenapa nggak boleh ketemu ya? Karena keegoisan orang tua. Terus mungkin takut kehilangan, karena kan orang tuanya pisah. Belum diizinkan sampai sekarang. Itu sebenarnya nggak pakai izin ya. Kalau orang yang tahu gitu nggak pakai izin, masa ketemu kita sama anak pakai izin? Dan kita sama-sama mempunyai hak asuh anak. Jadi hak asuh anak itu, apa papanya Samudia udah nikah lagi? WNA ya. Aku nggak tahu ya kalau papanya Sam itu sudah nikah lagi atau belum. Kalau sudah menikah lagi, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih momongan yang banyak sehingga dia tidak terlalu takut kalau Samudia itu sesekali sama saya gitu. I don't know. Sam bapaknya WNA ya. Papanya orang mana mi aslinya? Aduh Mbak, jangan minta saya spill karena papanya itu bukan orang yang mau di spill kan. Kalau dia bisa capture saya, nanti saya dilaporkan ke polisi. Ya seperti itu. Ya, pokoknya WNA aja udah. Ya udah gede, udah 8 tahun, udah mau 9 tahun. Aku gak ketemu sama dia tuh udah berapa tahun ya? Udah 5 tahun kalau gak salah. Ya hampir 5 tahun. Kenapa pisah kakak? Pisah sama bapaknya? Kenapa? Menurut Ngana, kalau
Kalau kita ketemu sama orang baik, masa sih iya kita mau pisah, Kak? Ya aku nggak tahu sih, dia punya alasan sendiri ya. Tetapi bagaimanapun memisahkan bapak sama anak, ibu sama anak itu perbuatan yang kejam. Ya tentu saja Tuhan tidak mengizinkan orang-orang kejam di samping saya. Nah, Bima itu umurnya 19 tahun, mau 20, masih kuliah, semester 3 sekarang tuh di Diponegoro, Semarang. Samudya, udah gitu. Kalau saya sama papanya Bima masih baik-baik aja, gitu ya. Berdoa saja. Makasih akun ISP, ya. Sama papanya Bima masih baik-baik aja hubungannya. Ya, iya karena kita emang maksudnya punya anak itu parentingnya itu dia baik gitu, anaknya juga bangga gitu. Bima tuh sampai ngomong, aku bangga deh, mami sama papa itu bersatu gitu. Jadi kalau Bima berbuat salah, kita berdua itu sama-sama negor Bima, apalagi ya ngomongin Bima, kita sama-sama gitu. Kalau Bima ikut siapa? Kalau Bima tuh dia mau ke rumah papa. Nah, dia di rumah papanya 2 hari, di rumah aku 2 hari, kayak gitu. Rumah papanya kebetulan nggak begitu jauh. Gitu. Kalau Bima nggak ada. Kalau ditanya hak asuhnya Bima ke siapa, hak asuhnya Bima ya tentu saja ke saya. Dan bapaknya tidak ada masalah itu. Jadi gosip-gosip yang dulu pernah ada disampaikan kalau itu hak asuh anaknya itu semuanya di bapaknya, itu nggak benar. Ya, tapi kita tidak mempermasalahkan hak asuh kalau sama Bima, gitu ya. Bima sama saya beda papa, iya. Jadi saya nikah sama papahnya Bima itu 2004. Terus pas saya keluar dari Garuda itu saya nikah sama papahnya Bima. Bima lahir 2006. Terus saya divorce itu selesai divorce itu kalau nggak salah 2013-an deh. 2013-an. Terus saya nikah lagi di 2016. Gitu. Iya ya anaknya. Samudya masih kecil belum ngerti apa-apa. Udah gede Bima udah ngerti ya Mi. Samudya masih kecil. Ke sekarang dari dulu kita nggak pernah ada masalah kalau sama Bima. Bima di rumah papanya, di rumah maminya. Saya juga mau anak saya ya sama papanya, ya kan. Anak saya harus belajar banyak dari papanya. Belajar gimana berjuang, belajar gimana bisnis, belajar gimana jadi orang yang sukses gitu ya. Tapi kalau papanya Samudya itu agak-agak nyentrik emang. Itu sama papanya Samudya itu tinggal serumah mungkin cuma 3 bulan. Iya, cuma 3 bulan. Perbedaannya terlalu mencolok gitu. Memang kebanyakan orang cantik kok nasibnya pada janda kakak. Oh, kata siapa? Nggak ada sih orang yang mau cerai itu, nggak ada sih Mbak. Ya. Tapi saya akuin pernikahan saya yang pertama tuh gagal. Tentu saja saya merasa bukan menyesal ya, tetapi menyayangkan banget gitu. Itu dulu karena saya kurang sabar gitu ya. Karena suami terlalu cuek, karena suami selalunya pekerjaannya itu ya pengusaha lah ya, gimana sih, banyak godaan sin Aida
masih belum 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 melevel up saya punya kemampuan spiritual gitu-gitu ya. Ini mantan pramugari dong, alap. Aku sebenarnya lebih bekerja di Singapore Airlines, Mbak. Kalau di Garuda itu aku diterima kerja di Garuda itu, terus kita lagi training, terus aku keluar karena aku sakit. Kalau di Garuda, tetapi sebelum di Garuda aku di SQ dulu. Jadi aku tuh pramugari internasional dulu, baru masuk ke Indonesia punya maskapai gitu. Kebanyakan orang Indonesia dulu terus keluar gitu kan, aku enggak, aku dari luar dulu baru ke Indonesia. Begitu. Aku sembari nungguin mbakku masak ya. Usianya aku 48. Berarti gede gajinya ya, alhamdulillah. Kalau SQ berapa tahun nih jadi pramugari? Aku di SQ tuh 3 tahun. Aku nggak nyanyi lagi. Telur yuk sudah makan belum? Udah. Papanya Bima sudah menikah lagi kakak. Saya tidak mau ngebahas masalah itu. Nggak balik lagi nih sama papanya Bima. Janganlah. Kamu dia tidak apa, kalau cuma 3 bulan sama satu rumah sama kok, sama dia tidak sama Ayu. Nggak ngerti. Coba bahasa dulu kak. Hapat loh. Bisa kerja lagi ya kak, jadi pramugari. Aku udah nggak bisa ya. Karena ekspri itu biasanya sekitar umur 36-an mbak, ekspri. Kecuali recurrent lagi ataupun dipakai lagi khusus untuk haji aja. Bima yang kuliah di Australia, mam. Belum. I'm Korean. Dong, aduh aku nggak ngerti bahasa Korea. Dalam Korea sering banget, apalagi tuh Bon Appetit Majesty tuh. Kalau dilihat sih mbaknya orangnya terlalu perfect. Iya mbak. Ekspektasi saya mungkin terlalu tinggi kali ya, gitu. Tapi ya itu tadi saya bilang, kalau sama papanya Bima itu dibilang nyesel sih enggak, tapi sangat menyayangkan. Tapi kalau ada kekerasan secara fisik saya nggak mau, nggak ada. Saya nikah sama papanya Bima itu berapa tahun itu? Mungkin ada kali sekitar 10 tahunan lebih ya, kayaknya ya, sama papanya Bima itu. Itu kami nggak pernah itu papanya Bima itu sekalipun mukul gitu-gitu, nggak pernah. Aku malah kadang-kadang kalau aku kesel sama papanya Bima itu aku ambil linggas itu. Ya Allah, aku ambil kan yang untuk ngituin tanah itu, aku ambil linggas itu, aku tutus itu, aku pecahin itu kaca-kaca mobil BMW-nya dia. Aku tuh gitu. Papanya Bima diem aja. Aku kesel, mobilnya aku tabrakin. Nabraknya itu bukan nabrak ke orang, enggak gitu. Jadi kebetulan rumah itu dulu tuh di depannya itu tembok gitu kan. Sebel aku sama ini orang, tabrakan aja. Kakak emosional dulunya, iya. Itu kalau sama aku tuh dulu tuh kalau aku udah marah-marah itu dia kabur, lari dia. Rengis ya. Tapi papanya Bima itu ya waktu sama aku dulu tuh sabar sih. Sampai akhirnya aku yang sudah udah nggak kuat lagi, ya akunya merasa udah nggak kuat lagi. Akhirnya aku mengajukan gugatan. 2 suami semuanya aku yang mengajukan gugatan cerai.
Oh, kini mbaknya tantrum ya? Enggak sih mbak, itu semua kan udah akumulasi ya gitu. Tidak mungkin lah kita sama apa itu namanya sama suami marah langsung nabrakin mobil. Emang saya sekaya apa? Si sudah sabarin. Intinya kita punya ya samalah masa masa di mana tuh masa-masa berumah tangga itu gitu kan. Cuman memang kalau dibilang emosionalan, iya aku memang dulu tuh emosinya lumayan. 2 kali mbak, 2 kali apa tuh? Begitu. Tapi dengan papahnya, kalau dengan papanya Samudia itu sebenarnya aku tuh sudah sangat menurunkan emosi aku dan lain sebagainya. Cuman ternyata Tuhan masih memberikan apa ya tes ujian lagi gitu. Dan itu aku juga mental lagi gitu. Emosi masih labil, iya ya. Tapi kalau sama papanya Bima itu tidak ya aku tidak bukan kayak gimana nyanjung-nyanjung dia gitu. Kalau papanya Bima itu sama keluarga mau. Dia tuh kalau sama keluarga itu kalau aku bilang, "Pak, mau pulang kampung," gitu kan ya. Tuh disediain, apapun disediain. Mau apa itu namanya bus gitu karena aku Lembang itu ke Lahat zaman itu dulu tuh masih sekitar 5 jam 6 jam. Jadi kita lebih baik naik ke apa bus gitu. Iyalah wong kita galau. Tapi kalau sudah nggak mau sama keluarga, sudah memecah keluarga gitu, enggak. Kalau aku pertahankan gilo, dapat suami kedua yang egois. Ke Papa Bima dapat suami kedua yang egois, itulah, iya ya Tanjung Mula. Itulah mungkin apa tuh namanya? Iya. Kupikir tadi tuh dengan berpisah, aku pengen dapatkan suami tuh yang perhatian, yang menyayangi, yang apa tuh namanya tuh ngijunkan gitu kan ya. Apa tuh ngijunkan bahasa Indonesianya ya? Lemah lembut, apa itu? Mengayomin gitu-gitu kan. Awalnya doang ternyata. Awalnya tuh lemak nian, enak sekali. Pintu mobil aja gitu kan. Pintu mobil aja gitu harus dibukain. Allah terima kasih doaku terkabulkan 3 bulan baik. Itu tertipu ternyata yo itu kan orangnya kan tegas saklek keras papanya Bima itu. Dia kan orang Jepara ya. Jepara itu mungkin orang pantai, orang laut gitu. Jadi orangnya juga ceplas-ceplos kalau ngomong gitu. Oh iya, ngomong pertama ya Mbak, caknya lebih ngemong yang pertama. Iyo. Tapi udah lah, bapaknya Bima juga, udah jangan ceritain aku terus, kupingku panas, katanya gitu. Itu gilo apa beringas ngan ayunya alap. Dak tahu, cemburu buto, apa-apa dak boleh, berpakaian alap dak boleh, segala macam tuh. Aduh bahaya celahnya, aduh bahaya salahnya, woi gilo nih anakku. Balik lagi sama papanya Bima yuk. Dah lah. Udah selesai. Kita apa bersilaturahmi udah kayak kakak sama adik, saudara aja sih. Dah Mbak Dera. Sudah kayak saudara aja gitu. Dan papanya Bima itu apapun masalah tentang Bima itu dia tuh yang take care semuanya itu dia yang take care. Jadi aku tuh nggak tanggung jawab sama sekali sama Bima itu.
Apa tuh jodoh hanya sampai di situ? Udah nikah lagi sekarang mami. Siapa? Protektif? Enggak mbak, mama Vivian. Kalau dibilang protektif itu bukan seperti itu ya. Itu lebih kepada apa ya bahasanya itu ya, posesif, obses gitu. Iya. Tetapi bagaimana caranya untuk menghancurkan kita punya kepribadian gitu. Jadi semua serba salah. Kita pakai baju ini salah, kita dandan sedikit salah gitu. Misalnya kita mau me time nih, mau bikin apa tuh, mau ke dokter ataupun apa gitu. Aku tuh yang terpaksa harus nipu-nipu gitu. Soalnya kalau kita bilang terus terang tuh nggak boleh gitu. Forward gini-gini padahal duitnya kita punya sendiri. Indian ya mami, terlalu terobses, pengen nguasain gitu. Sudah bisa ketemu anaknya belum? Terlalu dikekang. Aku tuh sebenarnya senang dikekang karena papanya Bima juga mengekang gitu ya. Tetapi mengekang papanya Bima itu masih apa? Bisa ditolerir. Misalnya kita ke mall nih, pap ke mall, ya wes gitu kan, diantar sopo, gak ada gitu ya. Takut aja lagi, ada, enggak sehat sih kalau kataku. Oh ya udah dianterin ya sama papanya Bima itu, disiapin supir, disiapin mbak misalnya itu, ya udah kita jalan gitu kan. Ya seperti itu sih. Semua juga seneng ya kalau sedikit dikontrol gitu-gitu. Pasti semua orang seneng, nggak cowok nggak cewek gitu. Tetapi kalau mau kemana, ngapain, terus diteleponin mulu kayak gitu tuh. Apalagi kalau kita lagi kongko sama teman-teman gitu. What time is it? Why you don't pick up your phone? Kenapa nggak angkat teleponnya? Aduh, nggak deh, capek. Berapa tahun sama papanya Bima? 2004 sampai dengan 2013-an. Mbak, kulit tangannya bagus, kinclong. Oh, terima kasih. Aku itu kalau nggak salah pulang rame-rame, iya 2013-an itu. Ya kalau masih nikah sama papanya Bima ya, rumahku bukan di sini, tetapi di Pondok Indah. Dan tanpa mengurangi rasa syukur tentunya, ya. Tapi kan jalannya beda. Ya. Posesif tetapi tidak menghujat, nggak masalah sih. Kalau posesif tetapi menghujat, kena mental lah kita, selalu dikenain mental kita, selalu mental kita itu dibikin drop gitu loh. Sering pulang ke Lahat yuk, Hapat. Tapi alhamdulillah sama papanya Bima tuh berapa tahun, sekitar 3 bulan di awalnya. Terus kita pisah terus gitu kan ya. Andai kan Papa Bima sudah, ya udah nggak usah tanya. Sekitar 3 bulan kita tinggal bareng, terus aku udah nggak kuat, terus aku tinggal di rumahku, dia di rumah dia. Tetapi aku tuh coba untuk balikan lagi, coba lagi, tapi mental terus gitu. Terus sampai akhirnya habis melahirkan pun kita coba lagi. Mungkin suami keras gitu-gitu sih nggak masalah. Thank you mbak. Wih banyak sekali mbak. Oh dikit. Nah, dah. Dikit.
NPD juga ada Ayu. Udahlah, gak usah diomongkan. Kage Ayu ngomong-ngomongkan dia di sini, kage Ayu dapat masalah pula. Dem lah, pokoknya itulah ceritanya. Suaminya nggak bersyukur loh. Aku sendiri juga bingung, Mbak. Ya Allah, aku bilang gitu. Apa salah dan dosaku sayang? Aku jadi bagai bencong kita jadinya. Papanya Bima nggak masalah kalau papanya Bima protektif, soalnya duitnya tajir gila Cin. Kalau dia protektif tidak masalah, secara kita dikasih setiap bulannya ratusan juta gitu, gak apa-apa. Itu aku menyadari. Dia protektif, aku nggak mau apa, nanyo terus, aku nak belanja. Wong gendeng kata bapaknya Bima. Telepon, aku lagi beli jam tangan Rolex, bingung mau cari yang mana, udah diam ah. Gitu aku dulu. Hampir enggak di Pondok Indah tinggalnya, iya. Nah udah kagak ada duitnya, ngaturin, marah-marah, main fisik, situ sampai. Ngancurin mental. Seram kali kan. Aku takut kalau sama papanya Bima mah. Pak ganti mobil apa tau? Nah, aku males mobil yang putih. Ganti aku hitam dulu waktu itu. Pertamanya hitam, ganti putih gitu. Sudah cerai masih dinafkahin baik sekali. Siapa? Saya? Enggak, saya udah nggak dinafkahin sama papanya. Itu dulu. Awas, jangan asal. Kalau papanya Bima itu bertanggung jawab, itu semuanya dari kantor, kayak rumah anaknya semuanya itu memang masih disupport, tapi dari kantor ya. Bukannya papanya Bima ngasih saya semua dari kantor. Itu untuk keperluan rumah. Rumahnya papanya Bima banyak sih. Aku makan ya. Aduh, tinggal 5%. Nanti mati bentar lagi. Enggak sih. Aduh, ngapain sih nanya-nanya papanya Bima udah kawin apa belum? Kenapa kamu mau ya? Terima kasih. Kamu mau ya? Nanti aku sampaikan ya. Dia punya TikTok loh, tapi private sih. Kakak udah nikah lagi? Jangan tanya itu sayang. Aku ambil colokan dulu ya. Tunggu bentar. Sayang banget cerai papa tajir melintir, coba bisa sedikit mengalah-kalah itu ya mami. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya yang penting anaknya kan tidak lepas dari papanya. Kalau Bima mah jangan lepas dari papanya.
Gak bisa nak, kau pepet papa kau. Jangan kasih lepas. Sekarang Ayu bisnis apa? Ayu udah kati bisnis apa-apa. Ya kan? Kalau untuk makan minum, bayar pembantu, bayar ART gitu, Ayu tuh ada duitnya. Kalau misalnya Ayu nak pergi kemana-mana tuh, Ayu nabung dulu gitu. Ya alhamdulillah sih, saat sama papanya Bima ya semuanya ibaratnya kita bisa simpan uang dan lain sebagainya. Jadi yang ada aja kita, apa itu namanya, kita kelola, tapi tidak berlebihan gitu. Mbak tinggal sendiri sekarang ini sama Mbak. Kemungkinan rujuk lagi sama papanya Bima. Janganlah. Kalau papanya Bima itu, waduh sama maminya Bima kapok katanya gitu. Nana dia ketawa. Aku makan itu nasi goreng. Ya jodohnya udah selesai sampai situ aja sama papanya Bima, ya udah. Pensiunnya pipa. Umur aku 48. Tuh apa di tepi? Jeng. Udah berapa lama pisah sama dia, Mami? 5 tahun. Ntar ya. Alhamdulillah. Kan tadi sudah diceritakan, tapi enggak. Masya Allah untuk Samudia, terima kasih. Enggak pengen nikah lagi, masih muda lah, tua lah. Apa di luar negeri? Selamat malam. I believe masih di Indonesia sih. Ya aku sih ngomong sama si papanya, kalau misalnya mau pergi kemana-mana ngomong, aku bilang gitu. Aku nggak masalah anaknya mau dibawa ke luar negeri, nggak masalah. Aku pun nggak mempermasalahkan kalau misalnya
aku cuman bisa sesekali aja, seminggu itu 1 kali gitu kan, atau seminggu 2 kali ketemu sama anaknya, walaupun cuman sejam 2 jam gitu. Dalam pada saat dia masih berumur segini gitu kan ya. Tapi aku yakin kalau dia sudah besar ya tentunya dia sudah bisa ngomong dan menentukan sendiri sih. Papa Samudia profesinya apa? Pengusaha juga, wira swasta juga maksudnya. Anak tetap cari mamanya. Amin, Mbak. Amin, Kak. Aku sebenarnya belajar melepaskan kemelekatan itu sama Samudia. Ya. Setelah pergejolakan, ribut di pengadilan, di kepolisian, di mana-mana itu hampir kurang lebih 4 tahun gitu kan ya. Tuntut menuntut, udah habis-habisan gitu kan. Akhirnya dia bawa anak gitu, dan saya berusaha untuk melakukan eksekusi, dijalankan eksekusi, anaknya nggak ada gitu-gitu kan. Akhirnya aku pada satu titik, ya Allah, anak aku nih masih ada satu lagi, Bima gitu kan. Bima juga akhirnya sedikit kayak menjauh karena aku terlalu terfokus sama Samudia, dan energi positif aku tuh nggak pernah ada gitu. Oke, Pak Garalam gitu. Dan ya sudah, akhirnya aku berserah diri aja karena aku udah nggak mau ribut-ribut lagi ya. Energi ribut-ribut itu memang luar biasa menyedot. Marah-marah, badan jadi kurus kering gitu kan, pikiran kenceng gitu. Wah, lelah banget. Gimana nggak lelah, apalagi waktu aku habis melahirkan gitu kan ya. Anak masih beberapa bulan, anak udah dibawa ke sana, dibawa ke sini gitu. Wah, luar biasa deh. Luar biasa. Ya kalau Yaping pasti lelah, Bu. Yaping itu apa? Kayaknya kelas 3 ya. 8 tahun itu kelas 3. Kelas 3 apa kelas 4? Soalnya aku tuh ditutup sih akses semuanya, cuman bisa cuman WhatsApp bapaknya, terus minta dikirimkan foto gitu. Tapi aku udah baik-baik aja. Sekarang tuh udah pasrah aja sama Yang Maha Kuasa ya. Tapi aku yakin semuanya ini bukan karena aku tuh pasrah. Oh, ibu ini mah emang nggak mau ngurusin anak gitu-gitu. Enggak, saya mengurusin anak saya tuh memperjuangkan anak saya tuh udah 4 tahun. Dan yang ada itu malah kesakitan jiwa yang saya dapatkan gitu kan. Prosesnya panjang dan saya sudah terlalu capek untuk menjelek-jelekkan orang. Ya, mencari kesalahan. Wah, panas pokoknya. Itu bener-bener yang namanya kalau kita punya perkara itu ditemenin syaiton, itu ya memang bener gitu. Gitu, akhirnya aku udah nggak mau. Sekarang aku pasrahkan saja loh, toh itu bapaknya gitu kan ya. Kalaupun aku punya uang ataupun apa, ya aku siapkan untuk Bima itu besarnya nanti. Papanya beda, iya. Pihak sana punya alasan kuat untuk pertahankan anak pasti, Mi. Debbie, ya saya pun juga punya alasan kuat untuk pertahankan anak gitu kan. Tapi kan nggak bisa harusnya kalau orang normal. Ya. Kalau orang normal dan orang yang punya hati nurani, ya, mamanya bisa itu hukumnya. Iya, kan tadi saya bilang anaknya diambil, saya melakukan eksekusi. Berarti hak asuh anak itu di mana? Kalau saya bisa melakukan eksekusi. Di saya toh. Di situ aku nih. Mohon maaf nih, yang Viti Mami yang manggil-manggil Sam di depan pintu, di situ aku nih. Maksudnya? Biasa anak di bawah umur hak asuh di ibu. Ya emang di saya. Yang bilang di bapaknya siapa? Pengadilan agamanya yang menjatuhkan ke saya.
Tapi kalau orang licik itu gini saya, ya. Kalau orang yang benar-benar menginginkan, dia akan melakukan segala cara agar kita itu kehilangan hak asuh anak. Ya. Misalnya, kita punya kegiatan, nah kita dilaporkan, oh dia menelantarkan anak, bisa aja. Ya kita kemana-mana kita diikutin. Misalnya kita gendong anak gitu, apa itu namanya, kita ngajak anak-anak jalan gitu, mungkin pakai motor gitu kan ya, difotoin, ini membahayakan anak, dilaporkan ke polisi. Yang kayak gitu kan repot ya kitanya ya. Gimana hidup kita mau tenang ya kan? Jadinya berantem mulu ya. Ya, udah deh. Kita tuh nggak tahu apa tuh cerita di dalam itu semua. Ya, hak asuh itu bisa lepas daripada ibunya apabila pertama ya ibunya itu mohon maaf sakit jiwa, atau ibunya itu jualan narkoba gitu ya. Ibunya selingkuh pun kalau itu anak masih nyusuin tidak bisa dipisahkan ya. Nah Samudia itu masih nyusuin, kalaupun misalnya alasannya seperti itu dulu. Dan saya nggak gila, saya nggak sakit jiwa, saya nggak jualan narkoba, amit-amit deh. Saya juga nggak selingkuh. Jadi ya berat kalau untuk menjatuhkan saya gitu. Tetapi kalau terus-terusan digujruk, ya tentu saja saya marah ya, emosi juga lah Cin. Udahlah ya, tidak usah dibahas yang seperti itu ya. Yang penting Mbak sekarang happy, alhamdulillah sekarang tuh happy. Kalaupun ya semakin berusia ke sini lelah ya mami. Berapa umur? Aku 48. Dia itu senang lihat kita menderita, itu memang buat hatinya senang. Iya, karena Diana, iyo terima kasih. Tapi kalau sekarang aku tuh udah mikir gini, ayo sudahlah, kalaupun misalnya kita ya semoga, aku selalu berdoa semoga anaknya itu tidak mempunyai ruang kosong ataupun pembencian di hatinya. Karena pada saat nanti dia tahu, dia sudah dewasa, dia tahu kalau aku jadi anak, terus aku dipisahin sama mamaku dan tiba-tiba aku tahu gitu, aku akan benci ayahku. Begitupun sebaliknya. Nah, aku harap anakku tidak ada rasa seperti itu. Tidak ada kebencian sama sekali di hatinya. Dan kalaupun suatu saat itu terjadi sama Samudia, aku akan janji, aku akan berusaha untuk menghilangkan rasa benci dia terhadap bapaknya, terhadap ya udah, biarlah semua itu adalah kesalahan kita, ya keegoisan kita sama-sama. Jadi nggak ada keegoisan bapaknya, nggak ada keegoisan ibunya, sama-sama gitu. Semoga Mbak sehat dan kuat ya. Amin, terima kasih. Karena saya berharap berkahnya itu ke anak saya. Kalau saya mah sebentar lagi juga kita mah is gone ya, is gone. Tapi kalau anak jangan dia punya rasa benci gitu-gitu. Sudah lebih legowo. Iya. Pasti dia akan tahu. Sekarang kecuali kalau misalnya kita melakukannya itu tadi ya, alasan-alasan tadi. Ya kalau alasan-alasan yang dibuat-buat mah banyak. Alasan, wah kamu ditinggalin sama ibu kamu. Oh ya, terus kalau bapaknya pergi cari kerja, anaknya diapain? Digendong gitu. Yang bener sih. Sedih nggak yuk kalau ingat? Ingat apa nih? Kalau ingat anakku udah nggak begitu lagi. Karena aku udah berkirim doa gitu. Tapi tiba-tiba kan suka ya di foto kita tuh keluar muka gitu kan ya, mukanya anaknya kita gitu. Masya Allah Samudia gitu. Ya kalau berdoa sama berdoa afirmasi gitu selalu lah. Tapi saya sudah tidak takut.
Apabila memang masih diizinkan Tuhan bertemu dengan Samudya, saya akan dipertemukan. Tetapi apabila memang tidak, dan saya tidak pernah lagi ditemukan oleh Samudya, itu memang sudah jalannya. Gitu. Jadi aku nggak takut. Ya, tetapi selama saya masih hidup dengan segala macam kerendahan hati, dengan segala macam niat baik, saya tetap berusaha untuk saya juga tidak pengen ngambil Samudya, memperebutkan Samudya lagi gitu, enggak. Anak saya sekarang usianya 8 tahun. Enggak lah, ngapain? Anak itu kan dimana dia nyaman gitu. Keren, banyak bisa lepas dari beban. udah enggak. Iya. Bima, kalau Bima mah enggak ini sih. Di dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Iya, aku pengen pokoknya untuk Samudya itu yang penting dia sehat, dia happy selalu. Udah gitu. Kalau Bima udah mau 20 tahun, 19 mau ke 20. Kalau Bima mah enggak usah diomongin, alhamdulillah. Dia mah belum kerja aja gajinya udah kayak gaji senior manager, Aida. Kalau Bima mah udah. Tinggal Bima itu nanti menyelesaikan kuliahnya dengan baik, menyelesaikan S2-nya, setelah itu kalau dia mau nikah gitu kan. Aku udah gak nyanyi. Sudah berapa tahun Kak? 2018. Cerai petok palunya itu 2018. Bima udah kerja, Mami masih kuliah. Tapi uang sangunya gede. Bim, duit dong Mami, Bim. Really Mami, how much? Ya berapa aja dah gitu. Padahal pas dikasih amanahnya enggak balik. Mami suka godain si Bima, masih kecil udah punya duit, Terima kasih Mbak Lili. Kok bisa Mami? Iya, uang saku dari papanya. Duitnya banyak. Apalagi di kantong di dompetnya. Tetap jaga mental health-nya yang baik ya. Dia tuh Bima itu udah dapat duit dari kantor bapaknya, padahal belum kerja. Jadi anak orang kaya tuh kayak gitu ya. Ya Allah, Masya Allah Bima. Makasih bagiannya. Bima mah. Aku makan itu nasi goreng. Kecil-kecil mobilnya udah Mercy. Semua merek mobil. Kita dulu naik angkot ya. Sekolah cuma 10 meter pakai supir, Bim. Lo jalan kaki aja, nak nape? Kalau doa saya mah, Masya Allah Mbak Lili. Kalau doa saya yang penting itu tadi Mbak Lili. Semoga Bima menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya S2. Kalau misalnya nanti udah mau nikah, dapat istrinya yang baik gitu. Bukan uang korup ya Bun. Enggak, papanya kan pengusaha. Papanya menjualan daging, tambak, semua Mbak. Kapal semua. Bukan orang pemerintahan, Mbak. Tapi enggak juga, orang pemerintahan juga enggak semuanya korup, Mbak. Sekali panen tambak itu, Mbak, yang 100 hektar gitu. Itu aja sendiri sekali panen tuh berapa miliar. Tambaknya di seluruh Indonesia, Mbak.
bukan yang kayak ece-ece gitu, cuma 1 miliar 2 miliar gitu, nggak main mbak. Bima di Semarang. Papanya nggak pernah nampak bu. Ngapain nampak sama saya, udah cerai. Tapi sesekali saya masih kalau ada kesempatan baik gitu ngobrolin tentang Bima. Nah, gitu aja. Malah kalau papanya Bima mah orang baik. Tapi memang agak keras orangnya. Ya, terima kasih. Suami kaya kok cerai, makanya jangan ditiru saya. Jangan ditiru saya. Saya ini terlalu mengedepankan perasaan. Tapi perasaan itu memang pada saat itu kan umur saya masih 30-an lah. Ya. Jadi gini ibu-ibu, adik-adik semuanya ya. Yang masih di umur 30-an, terkadang kita itu mengedepankan perasaan, ya. Tidak masalah, tetapi tetapi kalau bisa, kedewasaan itu tidak tergantung dengan usia. Ya. Kalau bisa kita lebih dewasa lagi. Jadi, kalau kita punya suami yang dimana suami kita itu memang harus bekerja di luar rumah, ketemu banyak orang, cewek-cewek, cakep-cakep, cantik-cantik gitu ya. Kita overthinking, kita kurang perhatian gitu-gitu, itu akan terjadi. Apalagi suami kita ini tumbuh gitu kan ya, maksudnya bisnisnya itu gitu kan. Tentu saja dia harus melakukan yang namanya lobbying, dia harus melakukan entertaining kayak gitu. Itu sudah biasa gitu kan. Nah, ibu-ibu jangan kayak saya dulu. Pada saat suami kita mungkin melakukan kesalahan segala macam, ya berarti kan kita itu sedang dizolimi. Panjatkan doa yang baik-baik untuk suami. Doakan yang baik-baik. Kita karena apa? Kita mengharapkan ridho yang maha kuasa. Ya, kita panjatkan doa. Jangan suami kita itu ibaratnya kita hajar terus gitu. Kita kencengin ikat pinggangnya, kita ikutin kemana-mana. Suami juga susah untuk bergerak gitu. Kalau misalnya ternyata suami kita emang selingkuh, terus kita apa langkah yang harus kita lakukan? Ya, kita mau mencari apa? Duniawi atau akhirat? Kalau duniawi kita selesaikan, kita cari selingkuhannya atau kita cari orangnya, kita temuin mereka, kita stop di situ. Mungkin bisa terselamatkan, tapi kita jangan ngamuk-ngamuk, ya. Malam. Gitu. Tetapi kalau kita bilang gini, bodoh amat. Suami saya yang penting masih pulang, saya selalu mendoakan suami saya gitu kan ya, menipu saya dan lain sebagainya, saya tidak akan dihisap, saya tidak akan terkena dosanya, seperti itu ya. Penting kita fokus ngurus anak, kita happy. Kalau itu kita tuh mencintai itu karena lillahi ta'ala gitu ya. Udah, ngapain kita selalu dipikirin sampai akhirnya terjadi perceraian yang kayak gitu, mengutamakan baper, mengutamakan perasaan gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang sekarang suaminya lagi tumbuh nih gitu kan ya, jangan terlalu diikutin emosi
Ya, jangan terlalu diikutin emosi, berpikiran yang pintar. Yang penting kita kalau bisa masuk ke perusahaan suami kita gitu kan atau apapun ya kita bertengger di situ. Udah fokus di situ. Suami mau ngapa-ngapain, ya gimana namanya laki-laki susah. Susah godaan itu tuh pasti akan ada aja. Ya. Apalagi kalau suami kita tuh pengusaha. Udah deh. Udah. Gitu. Nah, tetapi kalau suami masih pulang, walaupun subuh-subuh dia masih pulang, berarti itu laki-laki hanya menginginkan happy-happy saja di luar. Ternyata dia masih menjadikan rumah itu sebagai tempat dia pulang. Pegang laki-laki seperti itu. Pegang, gitu kan. Jangan kasih lepas. Jangan juga ribetin dia. Perbanyak kita doa. Kita minta ke Tuhan sadarkan dia, gitu. Padahal istrinya sudah cantik ya mama. Mana ketawa. Iya, Jangan seperti saya dulu. Akhirnya saya kehilangan kan rumah di Pondok Indah. Akhirnya nggak pakai tas Hermes. Akhirnya mobil saya, alhamdulillah masih ada mobil saya. Kalau nggak pulang gimana mami? Ya kita tanya baik-baik. Kita dengerin dia ngomong apa. Ya. Pokoknya yang namanya istri pertama itu, ya, dulu aku bertahan Bu tapi hati terluka jadi saya lepaskan sama. Tapi kalau nggak nikah kan masih dinafkahin ya Mam. Maksudnya apa ya? Kalau nggak nikah tapi dinafkahin. Pulang tapi nggak bawa duit, molor terus. Hah? Wah kalau kayak gitu dibuang aja. Dan suami Mbak yang ulang tahun itu kemana? Kirim ulang tahun. Seperti itu. Kalau nggak nikah lagi kan masih dapat. Meskipun cerai kalau nggak nikah lagi masih dapat ya Mam. Oh itu mah kalau dianya baik ya. Aku nggak dinafkahin masih diselingkuhin Kak. Itu mah buang. Yuk kejar bini mudanya. Lah. Nggak bisa say. Kita itu semakin aur-auran suami kita itu semakin jijik sama kita. Istri-istri pertama itu pokoknya tetap kita tuh kan dizolimin ya. Pada saat suami kita macam-macam itu berarti kan kita dizolimin oleh suami gitu ya. Berarti apa? Doakan yang baik-baik suaminya gitu. Karena doa orang yang terzolimi itu langsung naik gitu. Kalau kita percaya itu kan, mungkin apa yang kita inginkan tidak terjadi saat ini. Tapi yakinlah itu akan terjadi. Berkahnya itu dan dijawab itu pasti. Gitu. Ingatnya itu aja. Dan yang namanya perempuan kalau bisa, kalau tidak main tangan dan tidak membahayakan nyawa, ya, tidak NPD, lebih baik namanya wanita itu tidak pernah mengatakan minta cerai. Jangan. Tungguin. Kuatkan hati, fokuskan kita ke tempat yang lainnya gitu kan. Bisa kan? Ya enggak lah, zaman dulu itu kita mengedepankan ego. Aku dulu juga masih merasa, gue cantik gila yang antri sama gue masih banyak Cila. Akhirnya dapat yang ulatan. Ya, wanita itu kalau bisa jangan pernah mengajukan, jangan seperti aku dulu. Pokoknya jangan seperti aku dulu, sok hebat.
Yang penting nafkah tetapnya. Ya. Oh, kalau papanya Bima mah sampai sekarang pun semua rumah-rumahnya Bima itu semuanya ibaratnya diurus sama papanya Bima gitu. Dan pada saat kita cerai pun gitu kan, uang yang aku simpen itu tidak ada gitu kan yang dirampas total gitu, nggak ada gitu. Ada beberapa gitu kan, tetapi itu ya sudahlah, itu kuanggap memang sudah sama diambil untuk kepentingan Bima, karena papanya Bima mah ngapain, uang itu mah kecil buat papanya Bima mah. Tetapi kalau uangku sendiri dapat tabungannya gitu, ya cukuplah untuk aku ke depannya. Jadi ayo Mbak ini masih suhang, dah. Nanti kalau Ayu bilang Ayu punya jeme, kalian ribut. Siapa yuk? Oh, laki aku bukan. No. Itu si Anu, bukan yuk. Itunya si Anu, bukan yuk. No. Dido agi kian. Dido lah. Laudem. Udah nggak lagi. Kita pokoknya Ayu nek kami. Ya Allah. Aku pakai krim apa? Aku tuh pakai, kalau krim perawatan itu aku dari produknya Chanel, Mbak. Dari moisturizer, krim pagi, siang, malam gitu. Saha kabayo. Ya dulu itu, ya itu, aku tuh merasa masih sombong, masih cantik, masih bisa ngapa-ngapain, duitku juga udah ada gitu kan. Merasa masih mampu lah gitu untuk apa namanya? Mengendalikan dunia ini gitu. Tapi ternyata ya kalau kata Tuhan kamu belum tuntas menjalani ujianmu, balik lagi. Ya Mami. Aduh, serius nih nanya krimnya sayang. Kalau krimnya aku tuh moisturizernya untuk pagi dan siang itu sekitar 6 jutaan. Kita harus sabar ya Mam, intinya. Iya, karena kalau kita mau naik kelas itu memang cobaannya itu harus kita lalui, harus kita jalani. Nah, kita jalaninya itu dengan ikhlas, memang gampang. Apalagi kalau suami kita lagi digoda-goda sama yang unyu-unyu ya. Ya gimana nggak unyu-unyu, kelas Manohara. Bukan aku bilang Manohara loh, maksudnya sekelas Manohara. Ya, jadi ya sudah lah gitu kan. Harus enggak kering aja bibirkunya. Apalagi terus ya kalau sekarang itu, nah kalau sekarang ini kan kadang-kadang kita nih udah berumur 40 tahunan gitu, masih aja kalau ada yang masih mengutamakan perasaan, wah itu agak-agak lain. Ya. Saya sudah bertahan 43 tahun. Iya. Salam kenal, oke. Krimnya mahal banget. Iya, jadi krimnya aku itu Sublangi, dari Chanel. Itu untuk krim pagi siangnya itu sekitar 6 juta. Kalau untuk serum malamnya itu sekitar 14 juta something. Tadam! Jadi aku tuh makainya itu sayangku seujung-ujung ini. Jadilah mahal nian. 7 tahun. Oke. Sama dengan mehong Mam. Memang mehong sayang. Bisa dipakai berapa bulan? Kayaknya sih buat makan 3 bulan itu. Kalau pakai ingat harga ya Mah. Ingat
inget aku harga cicilan lagi, Cin. Kemarin beli itu kakak cantik banget, thank you. Beli berapa? 21 juta, 6 juta iya ya, 6 juta something dengan 14 juta something, jadi 21 jutaan. Mampus lah Eke, cak mano ini, aku bilang, Mbak bisa nggak 6 bulan, 3 bulan pakai BCA bisa Bu? Eke, ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Bila mahal banget, tapi gimana mukanya cocoknya yang mahal-mahal. Iyalah produk luar mehong lah. Iyalah Kak Azumi. Bisa dipakai 3 bulan. Bisa sih kayaknya Mbak. Asal makainya kayak angin gitu ya Mbak. Iya, kayaknya kalau 3 bulan aku nggak tahu sih Mbak. Nah, triknya aku tahu nggak, bisa bayar pakai, bisa dicicil juga tuh. Iya, tapi cicil dari kartu kredit. Ya, iya. Kartu kredit itu kan ada yang 6 bulan, ada 3 bulan, 6 bulan 0% gitu kan. Ya, jadi ya udah aku cicilin aja. Ya, nggak apa-apa. Kalau pakai BPJS kayaknya kita ajukan yuk rame-rame. Tuh. Iya, jadi aku pakai cicilan lah. Terus, nah kalau aku mau mengakalinya gini, aku bilang aku minta testernya. Dikasih 3 nggak ada 3, aku bilang gitu testernya. Kasihlah 5 gitu. Dikasihlah testernya 5. 5 itu masih bisa dipakai seminggu satunya. Kan lumayan Cin, seminggu atau lebih lah. Dikasih testernya. Iya, minta Papa Bimami, cuman receh itu. Aduh ya Allah. Kata Papa Bima, yang dandanin siapa, yang ngeliatin siapa? Enggak lah. Lihat nih krimnya. Minta tester ya. Lihat mie krimnya di atas, di kamarku atas. Lo kok kebuka nih? Di atas testernya. Kok testernya? Krimnya di atas. Ya pokoknya Sublangi dari Chanel. Udah itu aja. Kamu lihat aja. Jadi dia itu ada beberapa tipe gitu. Tapi kalau Mami itu kayaknya yang udah agak kelas berat ya. Kelas berat Cin. Kah cantik kamu Nio. Ay Masya Allah. Gak nyanyi Mbak. Udah tadi Mbak. Aku gara-gara dipanggil nenek-nenek aku gak suka. Aku berhenti. Nyanyi aja, nggak mau. Lang Bapang Bimanya deh. Kalau baik. Saya nggak mau ngebahas tentang kehidupan pribadi terlalu jauh di situ. Gitu. Baik papanya Bima ataupun papanya Samudya. Dan aku juga nggak mau juga ngomongin masalah pribadi banget tentang aku gitu ya, kecuali anakku. Dan kenapa sih aku mau menceritakan tentang Samudya misalnya? Sebenarnya itu aku tuh ingin memberikan sharing tersebut untuk membuat teman-teman yang di sana yang mungkin satu nasib seperti aku gini untuk tetap semangat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti itu supaya kita juga masih bisa move on gitu. Jangan merasa bersalah, anak aku kepikiran, anak aku tidurnya, kecuali tidur malam ya. Kecuali kalau anak kita itu kita nggak tahu sama siapa, nah itu bahaya ya.
Kalau sama bapaknya, apalagi kalau sama dia kan ada neneknya juga kan. Insya Allah aman-aman aja sih. Yang penting kita udah usaha untuk memperjuangkan anak tersebut. Kalau sekarang mau disuruh lagi berjuang lagi ke pengadilan lagi, saya udah kapok, saya udah nggak mau. Saya nggak mau berurusan lagi dengan hukum-hukum tuh. Capek saya. Bajunya cakep, Mam. Thank you. Halo, sis. Soalnya tidak bisa dipungkirin ya. Kalau di Indonesia ini nggak jelas kadang-kadang, sumpah. Ya, saya ketok rumahnya. Datanglah ini Pak Polisi. Datanglah ini tentara. Apa itu namanya? Siskom. Kok siskambling sih? Bukan siskambling. Apa itu kalau polisi sama tentara yang ngurusin urusan di perumahan Babinsa? Nah, Babinsa takut sama dia orang. Nah, anak saya di dalam. Ini waktunya anak sama saya, aku bilang gitu. Saya mau ngambil anak saya. Bu, mohon maaf Bu, kami tidak bisa masuk. Kayak gitu. Apa itu namanya, kalaupun masuk gitu, mohon maaf Bu, bapaknya tidak mau membukakan pintu untuk ibu. Jadi kalau ibu mau itu, silahkan ibu kembali lagi ke pengadilan. Kalau di luar negeri mana ada kayak gitu? Melihat surat, apalagi di situ udah ada pengadilan, what is the matter over here? Gitu kan? Kamu ada apa? Malah dicek, ada apa di rumah? Kenapa kamu tidak mau membukakan pintu? Kayak gitu kalau di luar negeri ya, gak usah jauh-jauh lah ya, di Singapura lah ya gitu kan. Dicek semua, polisinya langsung datang ngecek semua surat menyurat. Kamu di sini siapa? Bla 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 bla. Terus apalagi kalau di luar gitu, kita udah punya bahwasanya hak asuh anak ini bersama-sama gitu. Oke, ini waktunya itu. Serahkan dulu sama ibunya. Anda yang harusnya pergi ke pengadilan kalau Anda punya itu, punya apa tuh, kendala. Selama Anda belum mengajukan, kita ikutin aturan yang ada. Di luar seperti itu, di Indonesia mah kagak, malah saya yang disuruh pengadilan. Kuprak dah. Gitu. Masa kita ngetok rumah kagak dibuka di sini? Kacau. Kayak masih 35 tahun ya. Tapi ya sudahlah, bagaimanapun ini bangsa kita ya. Terlalu indah, terlalu sedih dikenangkan. Nyanyi Kak. Tidak usah. Kayak gitu ya. Jadi tadi untuk apa yang kita mau share lagi? Udah semua kan? Bagaimana menghadapi suami yang sedang naik daunnya gitu. Apalagi banyak ya kita tuh cerita-cerita aku itu ya. Hukum di negara kita, bener Kak Isti. Iya, dulu itu pada saat aku kerja gitu kan, ada salah satu, aku kan tinggalnya kan di Tampines ya. Habis di Tampines aku pindah ke Pasiris gitu. Nah di situ tuh ada yang bermasalah gitu, diketok sama orangnya gitu kan. Tetangga-tetangga semua ditanyain, dan kita wajib untuk membukakan pintu yang namanya kalau aparat hukum sudah mengetok pintu gitu, wajib. Dan kalau dia masuk ya udah, kita silahkan, tidak ada yang disembunyikan. Kalau di sini malah ditolak, tidak. Kalau misalnya dia ke pengadilan dulu, ya capek deh. Diterima, tapi babinsanya doang, babinsa namanya, babinsanya doang. Terus tujuan kita ke sana membawa surat dari pengadilan itu nggak ada taring-taringnya, gitu deh. Anyway, udah dulu ya.
Aku udah mau minum susu. Minum susu. Habis makan minum susu. Ini proses penggemukan badan. Kalau teman-teman banyak yang proses pengurusan badan, aku proses penggemukan badan. Jadi aku memang harus makan banyak. Susu merek apa? Greenfield. Susu Greenfield yang susu sereal itu. Harusnya aku minum Anlin, tapi aku nggak suka rasa Anlin. Iya, kan kemarin itu Mami kan udah happy ya, udah 57 ya, 57. Sekarang turun lagi 56 lagi, 55, berapa lagi. Aku tuh aduh kenapa ya, aku juga bingung, nggak naik-naik gitu loh. Padahal perasaan aku udah makan banyak. Apa lagi ya Mbak, susu ibu udah Mbak? 5 tuh, aku pengennya tuh 57, 58 deh berat badanku ini. Iya, aku cuma 48 Mami. Oh, kan kurus Mbak, hehehe. Tinggi badan aku 45. Tinggi badanku 168. Turun nggak bisa. Susu Greenfield buat apa Mbak? Susu Greenfield itu susu yang penuh dengan vitamin, ya vitamin, terus ya susu lah, segala manfaat susu gitu. Terutama kalau untuk sereal gitu. Pikiran Mbak, nah iya. Kalau hidup kita ini semuanya enak gitu, enak banget. Ya, turun nggak bisa ya gitu ya. Tinggi aku 160, berarti aku kurus banget ya Mami. Kurus dong. Berat kamu tadi berapa? 48. Ya, oke, kurus lah. Aku 168. Berarti 8 cm di atasnya. Terus berat badanku 56. Aku tuh maunya 58. Biar agak-agak cabi gitu. Biar bagusan dikit badanku ini. Jangan krempeng nih. Aida. Tapi krempeng tapi punya shape loh, bukan krempeng lurus tipis gak jelas gitu. Shape ini bagus kayak biola. Biola yang sudah pinggangnya kertek. Size jeansnya berapa Mami? Oh, kalau Zara gitu-gitu 27-an gitu deh, 27. Bagus body kakak, perfect, thank you. Kok iya ya? Enggak lah, ininya kecil sekali. Aku maunya agak gedean dikit. Saya mau ngecek rumah anak saya, oh monggo gitu. Silahkan. Kalau misalnya apa ya, ada hal-hal yang harus kita bicarakan tentang, biasalah ya kalau sama papanya Bima itu duit mulu. Tapi bukan duit aku, duit dia. Enggak sih, maksudnya papanya Bima tuh orangnya tuh fokus ke pekerjaan. Kalau misalnya memang kita harus ketemu itu pasti ngomongin suatu masalah. Jadi saya tidak mau kalau ada masalah. Lebih baik tidak ada masalah. Tapi kalau komunikasi lewat telepon tetap. Gitu. Ya. Udah dulu ya. Teman-teman, aku udah ngantuk nih. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Nggak balikan lagi Mam? Enggak. Tidur layu. Iya, aku nak tidur dulu ya. Jadi intinya perpisahan itu
bukan akhir dari segalanya selama kita masih bisa memaintain relations yang baik, hubungan yang baik. Itu terkadang lebih kondusif untuk anak-anak gitu ya. Walaupun harus pisah-pisah rumah. Dah, ngapa udah nyanyi mami tadi udah. Dah ya, assalamualaikum. Setuju mami, iya see you tomorrow. Keren banget mam jadi bestie. Iya, kamu mah jadi bestie aja. Olahraga sekali berapa mi? Olahraganya sekali berapa nih? Sekali seminggu maksudnya. Kalau